Saja kami menghargai ya keputusan pemerintah, kebijakan pemerintah karena pada dasarnya sumber daya alam batu bara yang kita miliki yang cukup besar ini itu adalah milik negara dan perusahaan-perusahaan anggota kami tentu adalah sebagai kontraktor pemerintah. Jadi kita patuh apa yang arah kebijakan dari pemerintah untuk pemanfaatan batu bara. Memang kalau kita lihat ya menurut data cadangan yang dimiliki Kementerian SDM. Namun dengan penandatanganan Paris Agreement, Indonesia juga telah menandatangani dan kemarin Bapak Presiden dan tadi dituangkan komitmen itu melalui kerjasama atau pledge dari negara kita untuk mempercepat ya pengurangan pemanfaatan batu bara tentunya akan berpengaruh ke depannya. Jadi kita ikut aja apa arah kebijakan dari pemerintah dan pasti kami juga yakin pemerintah sudah mempertimbangkan dengan matang benefit juga dari industri pertambangan batu bara yang sejauh ini ya kami yakin masih menjadi sumber energi primer yang termurah dan juga sumber penerimaan negara yang sangat penting ya. Tapi kalau kita lihat juga, kalau kita hitung-hitung kasar begitu ya Pak Hendra, PLTU Paiton misalnya memiliki kapasitas 4,6 gigawatt dan juga kebutuhan batu bara 2,7 juta ton per tahunnya. Berarti bisa dikatakan 6 juta ton lebih kebutuhan listrik akan susut begitu. Nah itu tentu pasti akan berkurang banyak. Kembali kami serahkan ke pemerintah bagaimana pemerintah melihat ini ya. Karena yang tadi saya sampaikan batu bara itu masih yang termurah ya sebagai sumber energi primer dan saya kira dengan beberapa kejadian terjadinya krisis energi di United Kingdom misalnya atau di Tiongkok ini pasti memberi pelajaran yang berharga bagi pemerintah dalam mengatur arah pemanfaatan energi ke depan dan tentu pemerintah juga sangat harusnya bijak ya melihat bahwa bagaimana peran batu bara. Nah, nanti bagaimana masa depan batu bara tentu akan sangat bergantung kebijakan tersebut. Ada dua pasar ya dari produksi batu bara kita, konsumsi dalam negeri dan juga ekspor. Nah, dua-duanya itu sangat tergantung oleh kebijakan pemerintah masing-masing. Termasuk kalau di domestik kita bagaimana pemerintah mengatur pemanfaatan batu bara dalam negeri. Demikian pula di luar negeri. Jadi ini sangat tergantung dari bagaimana negara-negara menyikapi komitmen mereka masing-masing terhadap target-target untuk capaian net zero emission yang masing-masing negara berbeda. Jadi kita lihat nanti arah kebijakannya seperti apa. Tapi kami yakin bahwa batu bara masih menjadi sumber energi termurah ya sampai 1-2 dekade ke depan ini. Yang menarik sebenarnya Anda tadi katakan bahwa pasar batu bara kita kan ada domestik dan juga tentunya untuk ekspor ke luar negeri Pak Hendra. Ketika kita melihat juga berkaca pada apa yang disepakati begitu beberapa negara-negara maju termasuk diantaranya penghentian pembangunan PLTU yang berbahan dasar batu bara, kebanyakan kan negara-negara Eropa yang akan memulai tersebut. Tapi kalau kita berkaca pada pasar batu bara ekspor kita yang kebanyakan menuju Cina, Cina saja masih membangun PLTU batu bara. Beberapa begitu ya untuk sampai dengan 2030 mendatang dan India juga. Anda melihat seberapa besar sebenarnya perusahaan-perusahaan batu bara dalam negeri kita bisa melakukan diversifikasi mungkin ketika misalnya penyerapan dalam negeri akan berkurang dan akan menuju juga pasar ekspor? Ya, tentu kami melihat bahwa pasar ekspor masih punya prospek ya. Kita lihat tadi Anda benar sekali bagaimana Tiongkok meskipun mereka juga membangun renewable resources-nya juga energy resources berbasis energi baru terbarukan juga masif. Tapi di sisi lain mereka tetap membangun PLTU batubara meskipun memang untuk jangka kedepannya ini semakin berkurang. Nah, itu memberikan peluang bagi Indonesia sebagai eksportir batubara terbesar ke Tiongkok untuk mengisi pasar Tiongkok. Jadi meskipun Tiongkok nanti akan berkurang penggunaan pemanfaatan batu bara dalam negerinya, tapi kami yakin sepanjang Tiongkok masih membuka keran impor untuk batu bara thermal, nah Indonesia mempunyai peluang karena kualitas batu bara kita itu masih sangat dibutuhkan oleh pembangkit listrik di Tiongkok dan juga dari sisi harga itu lebih kompetitif. Kemudian negara-negara lain ya, pasar kita 98% ke Asia Pasifik di mana pembangunan PLTU itu paling masif di belahan dunia ya. Jadi ya selain Tiongkok, India, negara-negara di Asia Tenggara di sisi lain juga membangun batubara terus PLTU batubara dan di beberapa negara Asia Timur seperti Taiwan, Korea dan Jepang nanti memang akan berkurang. Jadi kami melihat pasar untuk ekspor juga masih terbuka. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.